Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi ya, sedikit menjelaskan ini info terbaru dari berita yang jelas dari masih mengenai tentang umroh dari kerajaan Arab Saudi. Pada video yang kemarin saya sudah sedikit berbagi mengenai tentang bahwasanya umroh itu akan dibuka kembali per tanggal 4 Oktober 2020 seperti itu. Akan tetapi pembukaan umroh itu secara bertahap ya, yang mana pada tanggal 4 Oktober itu hanya penduduk Saudi dan ekspatriat yang jumlahnya hanya 30%. Nah, eh, menindaklanjuti hal tersebut tentang video kemarin, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai tentang Iktamarna ya kan. Iktamarna itu apa? Yang jelas ini sebuah aplikasi yang baru saja muncul di internet, yang baru saja muncul di berita. Iktamarna itu merupakan aplikasi pendaftaran umroh. Jadi teman-teman sekalian, bagi yang ingin melaksanakan umroh, nanti ada satu aplikasi yang diterbitkan dari Kerajaan Arab Saudi, dari Kementerian Haji dan Umroh, yaitu berupa aplikasi Iktamarna seperti itu. Nah, coba saya lihat ya. Iktamarna itu merupakan aplikasi pendaftaran umroh online yang mana aplikasi tersebut akan di launching atau akan diunggah, diterbitkan di Play Store ya. Yang jelas kalau berbasis Android APK itu pada akhir September 2020 seperti itu. Nah, jadi memberikan kemudahan, kenyamanan ya, gerak cepat bagi siapa saja yang ingin melaksanakan umroh nanti bisa menggunakan aplikasi ini dan daftar di aplikasi tersebut. Sebelumnya teman-teman sekalian harus mendownloadnya di Play Store seperti itu. Langsung saja saya mulai. Ini berupa aplikasi terbaru yang muncul, yang diterbitkan dari Kerajaan Arab Saudi, yang dikhususkan untuk pengguna umroh atau ingin melaksanakan umroh seperti itu. Ya, langsung lanjutnya ya, ini dikutip ya dari Madani News .id Riyadh Arab ya. Saudi sudah menyiapkan aplikasi berbasis Android dan iOS bernama Iktamarna ya kan. Aplikasi ini akan segera tersedia mulai 27 September 2020 ya. Jadi memudahkan bagi semua orang yang ada di dunia ini yang ingin melaksanakan umroh ke negara Arab Saudi, khususnya ke masuk negara Makkah Al-Mukarramah, atau ziarah, mengunjungi atau berziarah ke Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, yaitu di Madinah Al-Munawwarah seperti itu. Nah, Iktamarna menjadi aplikasi pendaftaran bagi ya kan yang akan melaksanakan umroh, salat di Masjidil Haram Mekah dan masuk ke Raudhah di Masjid Nabawi. Nah, jadi dengan adanya aplikasi Iktamarna ini nanti teman-teman sekalian, bagi yang ingin melaksanakan umroh harus registrasi, harus daftar terlebih dahulu sebelum memasuki kota Mekah atau Madinah. Kalau masalah pendaftaran umroh ya teman-teman sekalian tetap harus melewati biro yang dituju atau travel yang dituju di mana saja ya, khususnya yang ada di negara Indonesia ini ya kan. Akan tetapi penggunaan aplikasi ini nantinya kurang tahu ya, ini kan baru launching. Jadinya penggunaan aplikasi ini nantinya apakah pihak biro travel yang mendaftarkan, atau setiap jamaah itu suruh mendownload kemudian registrasi sendiri, kemudian mendaftarnya termasuk pesan tiket pulang pergi beserta akomodasi. Nah, ini kurang bisa dimengerti. Yang jelas ini aplikasi baru launching untuk memudahkan bagi jamaah yang ingin memasuki kota Madinah dan Mekah seperti itu. Langsung. Nah, lanjut ya, aplikasi Iktamarna ya kan bertujuan untuk menegakkan standar kesehatan di tengah pandemi COVID-19 atau COVID-19 ya kan, dan memudahkan orang untuk memesan tiket perjalanan umroh mereka ya kan. Jadi aplikasi Iktamarna itu bertujuan untuk menegakkan standar kesehatan tengah pandemi COVID-19 dan memudahkan orang untuk memesan tiket perjalanan umroh mereka. Melalui aplikasi ini jamaah juga melakukan berbagai pemesanan ketika tiba di Makkah, mulai dari akomodasi, transportasi hingga rekreasi. Nah, kemungkinan aplikasi ini di dalamnya terdapat beberapa fitur, seperti di situ menyediakan platform bagi para jamaah sekalian langsung bisa
memesan atau mendaftar tentang akomodasi tempat tinggal baik berupa hotel selama di Mekah atau di Madinah seperti itu. Kemudian jamaah juga bisa memesan transportasi, misalkan perjalanan dari Bandara Madinah menuju ke hotel, kemudian turut city di Madinah, kemudian juga perjalanan ketika ingin melaksanakan umroh dari Madinah menuju Mekah seperti itu. Hingga rekreasi ya, ini tergantung nanti gimana isi platform APK tersebut. Ini kan baru launching, kita belum mengerti. Masalah registrasi harus ditangani dari pihak biro travel atau orang tersebut langsung mendaftarnya. Nanti simak pada video berikutnya ketika aplikasi ini launching atau sudah di upload di Play Store atau muncul seperti itu. Lanjut ya, ini kan baru pembahasan berita yang terbaru seperti itu. Seorang pejabat senior Arab Saudi mengatakan bahwa aplikasi umroh akan menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif seperti itu, ya kan? Jika bisnis di sektor kompetitif, maka layanan kepada jamaah akan meningkat dan pengalaman jamaah akan semakin kaya seperti itu. Jadi aplikasi ini dibuat untuk memberikan sesuatu yang simpel yang mudah digunakan bagi para jamaah, sehingga nanti jamaah dengan mudah dan enak ya, yang jelas seperti itu ketika melaksanakan umroh atau berkunjung atau rekreasi atau napak tilas ya, mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada di Madinah maupun Mekah. Nah, sebab di APK tersebut tersedia akomodasi bahkan transportasinya seperti itu. Ya, lanjut. Nah, sementara Kepala Perencanaan dan Strategi di Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, Amar Al-Maddah, mengatakan peluncuran aplikasi seharusnya mendorong perusahaan untuk menyediakan layanan yang lebih baik dan luas kepada jamaah. Nah, ini peluncuran aplikasi seharusnya mendorong perusahaan untuk menyediakan layanan yang lebih baik dan luas kepada jamaah. Nah, nanti sistem daripada aplikasi yang muncul, yang launching ini kurang tahu ya, nanti kita lihat saja kalau aplikasi tersebut sudah tayang, apakah harus registrasinya itu melalui biro umroh atau registrasi sendiri seperti itu. Sebab kalau dari wilayah Indonesia ketika ingin melaksanakan umroh ke negara Saudi, baik itu landingnya di Mekah ataupun Madinah, harus melalui biro yang resmi atau travel yang resmi sebagai perjalanan umroh seperti itu. Lanjut, ketika kami menyediakan layanan kualitas tinggi dengan harga bersaing, para jamaah akan tertarik dengan perusahaan-perusahaan itu, ya, terutama ketika perusahaan bekerja keras untuk menyediakan layanan terbaik dengan harga bersaing untuk jamaah lokal. Nah, jelas seperti ini. Ini sistem APK yang insya Allah nanti launching akan mempermudah bagi biro dan para jamaahnya, juga mempermudah juga penataan akomodasi transportasi yang ada di negara Saudi seperti itu. Lanjut. Menurutnya, agen eksternal yang selama ini mengontrol segala sesuatu terkait dengan umroh tidak akan lagi bisa melakukannya karena mereka hanya agen dan tidak memiliki fasilitas. Ya jelas, karena agen eksternal itu hanya sifatnya itu pasif seperti itu. Agen eksternal yang selama ini mengontrol segala sesuatu terkait dengan umroh tidak akan lagi bisa melakukannya karena mereka hanya agen dan tidak memiliki fasilitas. Ya jelas, ini nanti fasilitas APK ini nanti dikoordinir, dimonitoring oleh pihak umroh yang berwenang seperti Menteri Umroh, kemudian biro-biro yang ditunjuk dari Menteri Umroh seperti itu. Tugas mereka adalah mewakili dan memasarkan perusahaan umroh di luar negeri. Nah, jadi agen eksternal itu hanya memasarkan saja di luar negeri seperti itu. Ya, kita lihat saja nanti. Dengan demikian hubungan antara perusahaan umroh dan agen eksternal mereka menjadi berbasis pemasaran Arab Saudi, ya kan? Saya ulang. Dengan demikian hubungan antara perusahaan umroh dan agen eksternal mereka menjadi berbasis pemasaran. Ya jelas, Arab Saudi mengizinkan kembali pelaksanaan umroh secara bertahap dengan menerapkan tindakan pencegahan yang diperlukan. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah besok setelah 27 September 2020 teman-teman sekalian bisa mendownloadnya atau melihat berita-berita yang muncul tentang APK Itamarna tersebut ya. Kita lanjut ya kan. Kecilin dulu. Keputusan ini diambil setelah mengkaji perkembangan pandemi dan merespon keinginan umat Islam di seluruh dunia untuk melaksanakan umroh ya kan pada tahap pertama ya kan.
Ini munculnya APK itu mengkaji perkembangan pandemi dan merespon keinginan umat Islam di seluruh dunia untuk melaksanakan umroh seperti itu, ya kan. Pada tahap pertama, ya kan, hanya 6.000 jamaah, 30% dari kapasitas masjid. Jadi 30% dari kapasitas masjid yang ada di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu pun hanya penduduk negara Saudi dan ekspatriat. Maksudnya ekspatriat di situ bisa jadi orang yang menetap di Saudi atau pekerja, karyawan dan lain-lain yang menetap di sana seperti itu. Yang diizinkan melaksanakan umroh mulai 4 Oktober mendatang. Pada tahap ini jamaah hanya terdiri dari warga Saudi dan ekspatriat yang tinggal di kerajaan. Nah, kemarin saya juga sudah menjelaskan pada video sebelumnya tentang umroh akan dibuka per tanggal 4 Oktober secara bertahap, akan tetapi di situ baru 30% seperti itu. Lanjut. Tahap kedua, jumlah jamaah yang diizinkan umroh meningkat menjadi 75% dari total kapasitas masjid, ya 15.000 sampai 40.000 per hari, ya kan. Tahapan ini dimulai pada tanggal 18 Oktober. Tahapan ketiga, jamaah di luar Saudi diizinkan untuk melaksanakan umroh mulai 1 November dengan kapasitas 20.000 sampai 60.000 jamaah per harinya seperti itu. Lanjut, tahap keempat, ya ini terakhir. Pelaksanaan umroh akan kembali normal dengan kapasitas jamaah penuh 100% dari total kapasitas masjid, ya kan. 100% dari total kapasitas masjid, ya kan. Tahap ini akan diterapkan ketika otoritas Saudi memutuskan bahwa risiko pandemi COVID-19 telah hilang seperti itu, ya kan. Al-Madan menuturkan kapasitas operasional jamaah dihitung melalui aplikasi Kementerian Kesehatan Saudi, tawakalnya, ya kan, seperti itu. Sementara pemesanan tiket umroh dilakukan melalui aplikasi Iktamarna, ya kan. Cukup jelas ya saya kira teman-teman mengenai tentang aplikasi Iktamarna yang akan launching besok setelah tanggal 27 September seperti itu. Jadi dengan adanya aplikasi ini yang diterbitkan dari kerajaan pemerintah Arab Saudi, memudahkan bagi para jamaah yang ingin melaksanakan umroh di seluruh dunia ini ketika memasuki negara Saudi Arabia, baik itu landing di Mekah maupun Madinah, maksudnya landing di Jeddah seperti itu, ya. Saya kira cukup paham ya teman-teman mengenai tentang aplikasi Iktamarna yang akan launching, yang akan memudahkan bagi para jamaah seperti itu. Nah, masalah penggunaan aplikasi ini nanti saya kurang jelas, kurang paham apakah aplikasi ini harus dihandle dari travel dulu, apakah langsung setiap orang itu bisa mendaftarnya kemudian melaksanakan umroh seperti itu. Sebab sebelum adanya pandemi dan sebelum munculnya aplikasi ini, ketika dari Indonesia jamaah ingin melaksanakan umroh itu harus melalui biro travel yang resmi, melalui prosedur-prosedur dan kriteria-kriteria beserta peraturan-peraturan yang ditetapkan seperti itu dari biro tersebut, yang mana biro tersebut harus mempunyai izin, ya, CU seperti itu. Saya kira cukup paham teman-teman. Di sini yang bisa dapat saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit memberi manfaat. Ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.